Halo, selamat malam. Halo malam, Ya, kedengaran nggak ya? ini kedengeran. Ini dengan Oh, Bro oke. Remon ya dari Jakarta ya. Iya, iya. Ah, ini sebentar saya lihat dulu motornya MX King. Ya bener ya. Iya. Oke oke. Ya, sorry ya ini Saya panggilnya terlambat 2 menit ya. nggak Tadi apa-apa. habis kelas pertama jam 8 saya ada sedikit gangguan di perut jadinya ke toilet dulu sebentar. Oke. Ya. Saya panggilnya apa nih? Pak atau Ko atau gimana? Bebas, sebebas-bebasnya, senyaman-nyamannya aja. Saya nggak ada masalah. Oke. Ya, gimana? Ada yang mau ini diskusikan apa tentang motornya? Motor saya sih standar ya, nggak dimodif apa-apa gitu. Mm-mm, Terus pengennya sih modif dalamnya tanpa luarnya lah. Misal kayak biasa orang modif kan suka modif knalpot gitu. mm-mm, Jadi saya cuma ganti dalam, misalnya kayak tambahin apa ganti jadi Verox, filter udaranya, terus mm-mm, oli mesinnya yang bagus, Ravenol. mm-mm, Terus saya ada tambahin Wizard Fire. mm-mm, Terus so far sih nggak ada lagi sih yang diubah-ubah ya. Semua masih standar gitu. mm-mm, Kalau pertanyaan sih, saya pengen nanya. Sebenarnya filter oli, kalau mm-mm, misalnya ubah jadi KNN itu nggak bagus ya. Soalnya saya merasa saya melakukan kesalahan sih pas in-rain kemarin yang 1000 di awal ya. Saya mm-mm, in-rainnya itu pakai Ravenol, tapi filter olinya pakai KNN. mm-mm. Nah, terus sekarang balik lagi ke filter standar. Sekarang sih kilometer di 1200 ya. Jadi jarang dipakai lah, karena saya cuma riding-riding malam, kadang sunmori, nggak untuk harian sih. Jadi nggak tahu, mesinnya mungkin agak ribut ya, agak kasar sih kalau menurut saya ya. Tapi menurut orang sih normal gitu. Ya saya juga baru punya motor, jadi kurang paham sih. Oke oke. eh saya ulang dulu ya. Tadi ya pakainya Ya, filter Verox, ya bener ya. Air filter Verox. ya filter udara Ini yang sudah Sferox. sudah ke apply di motornya ya. Sudah terpasang di motor Ya, maksudnya ya. Terus olinya tadi pakai apa? Ravenol yang motobike 5W40. Venom. Ravenol. Oke, saya kurang-kurang tahu sih untuk oli baru dengar juga. Ravenom ya. Ravenol, saya ketik di chat ya. Oke, Ravenol. Oke. Ya, Ravenol 5W. 40. Yang motobike. Oke, motorbike. Terus Eh, sama pasang, ini kondisi yang apa? sudah terpasang ya. Ini kondisi yang sudah terpasang. Udah. Yang terlepas nggak usah disebutin. Yang terpasang aja. Ya. Ya, terus Terus sekarang pasang Wizard Fire. Wizard Fire. Oke. Ya, Ini aja. Berarti tiga ini aja ya, berarti. Oke. ya. Eh kalau dari datanya, ini data yang dari yang disebutin ya. Ini Ravenol ini dia sintetik apa enggak ya? Saya coba dulu deh cari. Fully synthetic. Oh, kok full gitu. Oke, kalau udah full sintetik berarti nggak usah disebutin. Nggak usah kita cari. Oke, kalau dari tiga ini harusnya sih ya, kalau dari pengalaman saya ya, saya juga kan saya pakai apa namanya filter Verox juga kan. Terus juga konsumen juga saya pakai filter Verox apapun motornya ya. Terus kalau dari oli Ravenol, ya ini kan tipenya 5W40. Kalau saya jual itu oli FK Fanta Kilo ya. Jadi FK Jepang punya. Itu tipenya ada yang 10W50 sama 15W50. Terus Wizard Fire saya pernah pasang dulu. Kalau nggak salah itu tahun 2018 kalau nggak salah. 18 sampai 2020 ya untuk Wizard Fire. Kalau harusnya ya, seharusnya dari pengalaman saya ya, ini kan kalau oli saya nggak pernah pakai ya, jujur aja oli ini saya nggak pernah pakai karena juga merek oli juga banyak ya. Tapi kalau dengan kurang lebih full sintetik dengan 5W 540 ini ya, harusnya sih ya kalau motornya standar dia harusnya nggak ada bermasalah. Harusnya, harusnya ini tidak ada bermasalah. Tapi kalau misalnya sekarang em,
ada gejalanya yang aneh-aneh itu tuh ya itu biasanya karena tadi dibilangin motornya jarang dipakai, ada kemungkinan itu karena apa ya kayak istilahnya tuh kayak kita jarang olahraga gitu loh. Sekalinya olahraga badan sakit. Nah, seperti itu kasusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang tadi yang yang part yang sudah pernah dipasang kemudian dilepas. Tadi apa filter KNN ya? Ya, Sorry, filter oli sih. filter oli ya. Filter Ya, oli KNN. KNN ya. Ini aja berarti yang dilepas. Iya. Oke. Kalau masalah filter oli sejauh ini ya ini juga pengalaman saya. Kalau harusnya filter oli ya harusnya nggak ada pengaruh terlalu gimana banget. Dalam arti kayak misalnya nih ya, ini kan dia kan cuman sekedar untuk nyalurin apa namanya kayak em, yang memfilter ya, mensaring oli gitu kan ininya. Sejauh ini pengalaman saya mau pakai yang standar maupun yang filter oli seperti itu harusnya tidak ada bermasalah gitu loh. Harusnya tidak ada bermasalah. Cuman kalaupun misalnya ngerasa kayak geter atau gimana ya, ini kasusnya percis seperti ada dulu yang pernah ikut kelas saya, tapi waktu yang kelas awal yang saya itu ya, yang kelas awal gimana yang waktu itu masih ada paymentnya, jadi saya memang apa nggak publish ya. Itu kejadiannya percis ya. Saya nggak tahu kenapa punyanya MX King Yamaha dengan Supra GTR atau 50 ini penyakitnya sama, geter. Saya nggak tahu kenapa bisa sama penyakitnya gitu loh. Mau di otak-atik gimana pun sama gitu loh. Sampai ada yang udah bilang tuh saya sudah ganti noken saya begini udah tetap geter. Ya, sepengetahuan saya juga di bengkel seperti itu gitu loh. Saya juga cek sama teman-teman juga yang bengkel ya rata-rata bilangnya MX King sama Supra GTR 150 itu geter. Seperti itu. Tapi memang ada beberapa cara untuk bukan ngilangin sih ya, mengurangi geternya. Yang pertama, sudah betul pakai oli. Oli yang lebih kental. Itu bakal ngurangin. Gitu loh. Seperti itu. Kemudian BBM yang digunain. Gitu loh. BBM digunain. Nah, BBM biasanya yang eh, kalau nggak salah MX King itu kan 2015-an kayaknya ya awal keluar ya 16-an gitu ya. Nah, itu sebaiknya sih menggunakan Pertamax ya. Kalau di Jakarta mungkin ada kompetitor lah ya, kayak Shell, kayak apa lagi? Saya nggak tahu lah. Pokoknya yang di luar Pertamax, sorry, di luar Pertamina. Itu kalau kita bisa saya saranin sih ya menggunakan minimal Pertamax di 92 atau Shell apa gitu yang 95 itu masih oke. Tapi jangan yang pakai 98. Seperti itu. Kemudian bisa juga apa namanya? Tapi ini sorry, tak pikir ada orang masuk, sorry. Apa namanya? Biasanya tuh juga pengaruh di apa sih namanya? Bearingnya ini. Apa sih namanya? Bearingnya pelek. Itu biasanya geter. Nah, itu penyakitnya beberapa enggak cuma di MX King tapi beberapa motor itu kayak dulu mungkin pernah dulu bongkar pasang pelek di mana gitu mungkin karena ban bocor atau gimana atau ganti ban. Itu kadang-kadang bisa pas masangnya salah apa gimana, itu bisa kejadian di bearingnya. Itu. Sama satu lagi, tapi ini saya bukan belum pelajari sih, saya belum bikin kontennya. Itu di komstir, di stang. Itu getar juga bisa seperti itu. Karena faktor getar itu juga banyak atau yang shaky atau gimana seperti itu. Terus ada lagi Ya, sebenarnya kalau pasang filter udara Verox itu perlu disetting ulang ya? Atau perlu bawa ke bengkel lagi gitu untuk apa yang mau disetting gitu atau nggak perlu ya? nggak Soalnya wajib saya sih. merasa, oh, saya kan ganti ya. Mm-mm. Saya ganti sendiri sih, beli obeng sendiri, beli Mm-mm. kunci T sendiri Ya, gitu. mm-mm. Saya ganti sendiri. Itu satu saya rasanya kok kayaknya putaran mesinnya lebih kenceng gitu sekarang. Semenjak Pasti, ganti Verox. Nah, pasti. terus kayak gitu sih. Sama ya penyakitnya MS King itu saya lagi cari-cari sih ya. Itu apa yang shock breaker depannya.
kayaknya bawaan aslinya itu kayaknya kalau jalanan nggak bagus itu sering jeduk-jeduk gitu. Hmm, Kayak enak banget gitu bawanya. Jadi saya lagi Google, saya juga cari-cari di YouTube gitu. Kayaknya banyak yang saranin ganti. Tapi ada juga yang nyaranin tambah aja olinya atau perlu ganti per yang ada di dalam shocknya gitu. ya. Oke. Yang pertama ini saya sambil browsing juga, saya sambil ngasih info juga ini sebentar. Di browsing tempat saya dulu sebentar ya. Kalau apa namanya? Kalau kita ngomongnya masalah masalah filter oli, sorry, filter udara Velok ya. Itu kan kok perbedaannya antara yang standar dengan yang stainless itu adalah ketika intake-nya itu kan kalau yang biasa itu kan sorry standar kan bahannya kertas ya kan kertas-kertas gitulah ya. Jadi cara penyerapannya itu beda gitu loh. Makanya kalau pakai yang kertas itu dia ada umurnya sekitar 10.000 atau 8.000 10.000 harus diganti kalau nggak salah ya. Menurut seperti itu. Sedangkan yang filternya apa namanya Velok itu bahannya stainless, tapi dia bisa pakai itu seumur hidup dengan catatan harus dibersihkan kurang lebih di angka 2.000 sampai 3.000 maksimal di 5.000 ya. Itu pun harus ada tempat-tempatnya. Misalnya kalau di angka 5.000 itu di tempat pegunungan yang minim dengan polusi, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak kita di kota ini, kalau saya kan di Denpasar ya, nah, itu biasanya kalau saya pribadi sekitar 3.000 sudah harus dibersihin. Nah, di Jakarta kan mohon maaf ya kan agak terlalu polusi kan tempatnya kan. Nah, itu biasanya di angka 2.000 2.500. Jadi setidaknya pas ganti oli langsung dibersihin. Seperti itu dan itu bersihnya juga harus pakai apa namanya air mineral gitu. Saya ada kok ininya tutorialnya di YouTube channel saya tuh ada untuk ngebersihinnya. Nah, itu seperti itu. Tapi ya kalau dari segi performa ya kenapa tarian atasnya lebih dapat? Karena napasnya dia lebih dapat, lebih 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 apa ya? Lebih 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 panjang gitu loh. Karena memang sistem flow-nya itu lebih bagus di Velok gitu loh. Walaupun memang ada orang bilangnya, "Oh, pakai filter yang Velok itu tuh bahaya bla 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 bla." Menurut saya setuju kalau Velok itu berbahaya kalau nggak pernah dibersihin. Seperti itu. Karena apa ya? Jujur aja orang bilangin, "Oh, pakai filter Velok membunuh motormu pelan-pelan." Saya pakai Velok dari tahun 2016 sampai sekarang sehat-sehat aja tuh. Bahkan sekarang sudah bore up pun saya juga nggak ada masalah. Karena apa ya? Saya ngerajin ngebersihin gitu loh. Sebenarnya gimana cara maintenance-nya itu ya seperti itu. Resiko menggunakan namanya aftermarket. Seperti itu gitu loh. Tapi untuk pemakaian sehari-hari harusnya normal selama dibersihin. Itu yang Jadi pertama. bersihnya, sorry saya potong. Ya, Bersihnya tuh hanya Verox-nya aja atau sama TB-nya sekalian. kalau memang mau sama TB-nya jauh lebih bagus lagi. Kalau mau Jadi sama maintenance setiap 2000 itu bersihin TB sama bersihin filternya gitu ya. kalau saya saran gini, kalau pengen tahu apa namanya, kalau kalau filter sudah pasti di angka 2000-an ya. Kalau di Jakarta mungkin 2.500 gitu kan. Cuman kalau TB dilihat dulu. Kalau memang dirasanya dilihat tidak terlalu kotor ya nggak usah dibersihin gitu loh. Tapi kalau ngeliatnya kayak udah oh kotornya kayak agak tebel, lebih baik dibersihin sekalian gitu loh. Seperti itu. Nah, terus lanjut yang nomor 2 masalah shockbreaker depan ya kan, shockbreaker depan. Saya setuju kalau memang ada caranya untuk setelnya. Yang pertama kalau cara paling murah adalah dengan mengganti oli shockbreakernya. Jangan pakai punyanya Yamaha ya. Kita pakai yang aftermarket. Nah, dan itu kita mainin volumenya gitu loh. Kalau mau lebih lembut, ya kita mau ngomong lebih lembut, itu apa namanya volume itu tuh agak dikurangin sedikit. Misal ya, ini contoh ya, ini cuma contoh ya sekali lagi ini cuma contoh. Saya nggak tahu berapa volume aslinya per motor itu kan bisa motor beda-beda ya. Tapi ini logikanya. Misal dalam satu tabung ya, ini kan karena 2 tabung ya, kita ngomong satu tabung dulu aja ya. Satu tabung itu karena nanti pasti kiri kanan bakalan sama. Anggap dalam satu tabung tuh standarnya adalah 100 mili, misal, ya kan? 100 mili. Nah, sekarang kita ganti dengan merek X gitu misalnya ya. Ini X ini bukan benar merek ya, tapi kita ngomong aftermarket dengan merek X. Nah, itu dikurangin komposisinya, misalnya di angka 90 atau 80. Seperti itu. Dan itu bakalan berasa lebih lebih soft gitu loh. Cuman kalau misalnya ngerasa oh apa namanya? Sebaliknya kalau memang oh ini terlalu terlalu lembut nih shockbreakernya.
ya ditambahin. Jadi misalnya mungkin di angka 110 harus 20. Jadi ada kayak pengurangan, ada penambahan seperti itu. Poin yang nomor 2 adalah beneran juga diganti pair-nya. Nah, pair-nya itu setahu saya ada 2 merek setahu saya ya. Satu ISS yang sudah pasti, satu lagi Ohlin. Cuma saya nggak tahu Ohlin ngeluarin untuk MX King apa enggak gitu loh. Tapi kalau ISS dia sudah ngeluarin yang MX King punya. Nah, itu namanya ISS Fog Kit, itu bisa diganti dalamnya. Jadi pair-nya diganti, olinya diganti dan itu ada pengaturannya gitu loh. Seperti itu. Jadi ada 2, mau cara murah atau cara yang agak sedikit mahal, tapi performanya jauh lebih berubah untuk yang versi mahalnya seperti itu. Tapi tidak mengganti shock secara keseluruhan ya. Jadi tabungnya tetap semua sama, yang diganti innernya aja dalamnya seperti itu. Oke. Mm-mm. Ohlins ya. Apa? Ohlins ya mereknya ya. Ohlins, ya. Ohlins atau ISS. Kalau ISS sudah pasti ada. Saya sudah cek di data saya, ISS ada punya MX King. Kalau Ohlins saya belum ngecek sih. Oke. Thank you, thank you. Mm-mm. Hmm. Oke, saya mau nanya yang terakhir sih. Sebenarnya pasang Wizard Fire itu atau kapasitor itu sebenarnya pengaruh nggak sih atau sebenarnya cuma gimmick ya? Kalau saya sebenarnya udah pasang Ferrox sama Wizard Fire di mobil saya sih. Jadi Mm-mm. udah pemakai lama lah. Yang saya rasain sebenarnya umur akinya lebih panjang, tapi stabil listriknya itu kan saya nggak bisa rasa gitu. Apakah memang pas cas di mobil, cas handphone di mobil listriknya lebih stabil? Kayak zaman dulu kan kita nggak berani cas mobil cas handphone di mobil ya karena Ya. listriknya Mm-mm. nggak stabil gitu. Mm-mm. Kalau misalnya pasang Wizard Fire, apakah sebenarnya tuh stabilin listrik gitu atau itu cuma gimmick gitu? Dan apakah impact banget gitu di motor? Oke. Ini saya jawabnya juga berdasarkan pengalaman ya, pengalaman bukan secara benar-benar data banget pakai angka-angka, enggak ya. Kalau pengalaman saya ini, kalau di mobil saya kurang tahu, karena saya juga di mobil nggak pakai, tapi saya di motor saya pakai, ya kan saya dulu pernah pakai Wizard Fire juga. Kalau saya lihat itu berdasarkan dari voltmeter berasa perubahannya, walaupun itu cuma mungkin 0,1 0,2. Waktu itu saya lepas pasang beda. Saya kan juga pakai voltmeter ya di tempat saya tuh ya. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin masalah gimmick atau enggak ya, Wizard Fire itu menstabilkan arus. Jadi arus ini tuh misalnya gini, ibaratnya seperti kalau kita di komputer kan kita pakai yang namanya stavol atau UPS ya, UPS yang ada stavolnya. Jadi misalnya nih dari kan hitungannya kan mereka kan dari aki stabilizer baru ke satu motor gitu kan. Nah, namanya aki di baterai ya, kita ngomong baterai, itu pasti namanya ada aja yang kadang bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa Wah, turun, ya kan. Kita ngomong aki standar, bukan bukan aftermarket juga sih. Sorry, maksudnya aki-aki biasa lah, aki-aki pabrikan lah ya, bukan yang benar-benar high end banget gitu ya. Nah, itu dia biasanya kan kadang bisa begini, naik, ya kan. Kadang bisa bisa stabil, kadang bisa naik ini, bisa turun, kan tergantung kondisi juga kan. Fungsinya Wizard Fire itu adalah, atau apapun mereknya ya, kita nggak ngomong juga masalah merek juga, tapi namanya kapasitor atau stabilizer seperti itu, dia bakalan ngestabilin harus. Pada saat dia terlalu tinggi, dia bakal ngerendahin. Pada saat dia ngerendah, dia bakal naikin. Jadi dia ada di titik yang seperti ini. Nah, fungsinya adalah supaya kita kalau misalnya pakai kayak ada lampu-lampu tambahan, atau pakai klakson, atau pakai tambahan berupa elektronik di motor, itu nggak sampai terlalu istilahnya kayak nyiksa aki seperti itu. Dalam kondisi menyala ataupun mati seperti itu ya. Nah, ketika kita menggunakan Wizard Fire ya kan, misalnya lampu itu tuh nggak sampai misalnya akinya mulai agak ngedrop nih. Biasanya kan lampu tuh kayak gini, gini ya. Logika gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau memakai Wizard Fire itu ya, atau benar-benar kapasitor yang ori yang bagus ya, dia bakalan sedang terus seperti ini. Kalaupun dia ngeredup tapi nggak sampai gini, nggak sampai ngeblinker gitu. Modelnya seperti itu. Itu kalau yang benar-benar ya. Tapi setahu saya Wizard Fire itu bekerja dengan bagus, bekerja dengan baik. Jadi dia benar-benar yang stabilin. Nah, kalau kita ngomongin masalah ke performa motor, jujur aja nggak terlalu banyak berubah kok dari segi performa. Karena saya nyoba sendiri waktu itu dibilangin, ada yang bilang gini, wah pakai Wizard Fire itu bisa nambah tenaga HP gini. Saya ngerasain sama aja tuh.
Cuman mungkin dari segi apa namanya? Apa sih namanya? Aduh. Busi. Nah, segi busi itu kan dia kan namanya juga pasti ambil listrik dari aki juga kan untuk ngestabilnya gitu kan. Nah, percikannya itu biasanya jauh lebih stabil. Itu sudah ada yang ngebuktiin. Jadi dia pakai kayak simulasi ya kan. Jadi ini di luar motor ya kan. Dia pakai kayak simulasi gitu. Ada yang memakai yang begitu, yang pakai yang Wizard Fire atau apapun mereknya, sama yang nggak pakai. Itu kelihatan kok bunga apinya itu tuh lebih bagus yang dengan pakai yang seperti itu. Karena kalau yang apa ya, tanpa Wizard Fire atau kapasitor atau stabilizer itu ya, dia api itu gini, agak goyang-goyang gini. Agak terlalu apa ya, shaky lah kita ngomongin kalau bahasa gampangnya. Sedangkan kalau pakai kapasitor dia biasanya lurus begini tapi goyangnya tipis banget. Nah, itu dia pengapiannya jauh lebih fokus. Apalagi ditunjang dengan busi yang mendukung gitu loh. Sekalipun memang kalau kita ngomongnya waktu pengetesan dasar itu adalah busi yang standar, tapi kalau businya juga lebih bagus pengapiannya, itu juga ya bakalan hasilnya lebih bagus lagi. Nah, di sana biasanya sedikit ada perubahan-perubahan yang terjadi, tapi ya nggak sampai bakalan signifikan banget. Bukannya apa ya, bakalan nambah horsepower apa enggak, tapi biasanya sih kayak ketika kita buka gas tuh berasa itu lebih lebih enak seperti itu. Hmm, oke, oke. Oke, Seperti itu. oke. Last question, last question. Saya mau nanya, Oke, kalau santai-santai. misalnya, Kita ini pokoknya sampai 40 menit, sampai ada kan biasanya di Zoom tuh ada 40 menit gitu kan, sampai sisa lagi 10 menit. Maksimalin aja pokoknya. Maksimalin uh, aja. Bebas. sebenarnya kalau filter oli KNN ya, aftermarket gitu Mm-mm. ya, itu kan katanya ya, filter Mm-mm. oli yang KNN itu nggak cocok buat harian lah, karena itu kan mengutamakan saluran oli yang lebih cepat gitu. Mm-mm. Tapi kualitas memfilternya mungkin kurang bagus. Jadi karena kita yang pakai kopling basah, itu kan koplingnya juga bakal menipis kan. Jadi Mm-mm. saringannya kurang lah. Jadi kalau misalnya masuk mesin, takutnya ya kegesek atau apa gitu. Sebenarnya bagus nggak sih pakai filter oli KNN gitu? Atau lebih bagus pakai filter oli Yamaha aja gitu pas kita ganti oli? Nah, kalau masalah filter oli ya, jujur aja sih ya, ini jujur aja, saya itu sudah agak lama juga nggak main-main filter oli, tapi dulu sempat juga make ya. Cuman kalau masalahnya filternya itu bagus apa enggak atau justru bikin buruk, jujur aja sih ya, saya itu termasuk yang sharing-sharing teman saya juga sih ya, nggak terlalu ngefek terlalu banyak sebenarnya. Karena dia kan tugasnya cuma untuk Hitam. ngefilter, seperti itu. Nah, cuman ya kadang-kadang ya bisa juga seperti oli terlalu lama nggak pernah diganti. Kasusnya kalau Bro ini kan, Bro Raymond ini mungkin motornya dipakai untuk weekend aja, apa, terus juga istilahnya kayak mungkin jarang dipanesin. Itu bisa pengaruh karena apa ya, gini, oli terlalu lama di mesin nggak pernah diginiin, dia bakalan jadi kayak flek, seperti itu. Jadi nggak heran kadang-kadang kalau pernah, sorry Bro ya, main TikTok apa enggak? Ada Nggak main, cuma nggak main nonton ya, doang. cuman ya maksudnya ada kan sering nonton gitu kan. Pernah nggak Nonton. liatin mungkin video-video yang beredar ya, kayak wah nih kita punya motor baru masuk beres, sorry bengkel resmi ya, disingkat beres. Entah itu motor, entah itu mobil, tiba-tiba dicek disuruh turun mesin. Nah, itu biasanya ya, pengalaman saya adalah mobil yang tidak jarang banget dipanesin, sekalinya dipanesin itu ya kayak oli itu ngeflek-ngeflek gitu. Jadi harus turunnya harus dibersihin gitu fleknya gitu loh. Nah, Hmm. kemungkinan kalau kalau yang ini kan karena bukan motor saya juga ya, ini kan berdasarkan dari info Bro Raymond juga ya. Kalau memang ternyata menggunakan oli filter yang merek KN atau racing atau aftermarket apapun ya. Tapi kalau misalnya kayak jarang dipanesin, jarang ganti oli itu mana? Kemungkinan bisa dari sana penyebabnya. Bisa dari sana. Karena eh, oli itu sebenarnya hal yang sepele sebenarnya, tapi impact-nya itu gede gitu loh. Nah, jadi kalau saran saya sih ya, kalau saran saya
selama itu motornya jarang dipakai apa gimana ya, mungkin jangan terlalu dineko-neko juga sih untuk upgrade-nya, seperti itu. Dan kedua, kalaupun memang sekarang pengen lebih upgrade ini itu, ya saran saya sih ya setiap hari dipanesin. Setiap hari. Minimal pagi, kalau injeksi lebih cepat sih. Injeksi itu mungkin 2-3 menit dia udah oke. Sore pulang kerja dipanesin 2-3 menit seperti itu. Kalau memang benar jarang dipakai. Seperti itu. Oke, Jadi oke. ada namanya sirkulasi oli gitu loh. Ya kan, sirkulasi oli ketika dia ini. Tapi kalau oli itu kan dia sebahannya kan agak ya gimana ya, pelumas, tapi kalau lama-lama lengket dia lama-lama nggak dipakai dia kayak jelly. Jadi Oh, kalau mungkin pernah dulu dengar atau mungkin pertama kali dengar di sini ya. Kalau orang misalnya nih ya, misalnya mungkin Doraemon ya, mungkin karena kan tinggal di Jakarta. Kalau yang saya dengar nih logatnya kayak logat-logat Medan. Mohon maaf, bener nggak? Salah ya? iya, saya orang Medan. Ya, karena percis banget waktu berapa hari yang lalu juga orang Medan. Percis. Logatnya kok, oh kayak Medan lagi nih kayaknya gitu. Ya, jadi ini bukan masalah logat gimana ya, tapi misalnya nih Bro Reman kan punya motor di Jakarta. Ternyata harus bukan mungkin dipindah kerjakan, misalnya seperti itu ya. Dipindah kerjakan ke Medan selama 6 bulan seperti itu. Motor yang ada di Jakarta ya, supaya dia nggak rusak, olinya dikuras, akinya dicabut. Karena apa? Kalau akinya terus nempel di motor, lama-lama habis. Seperti itu. Oli yang sudah masuk ke mesin, ya kan? Oli sudah masuk, bukan yang di kemasan ya, sudah masuk mesin, apalagi sudah dipakai, nggak dipakai, lama-lama dia kayak ngegumpal jadi jeli. Jadi nanti kalau mau ngeluarin ya bongkar mesin, turun mesin ya ngeluarin jelinya itu, nempel semua. Serius, saya nggak bohong. Oh, Seperti itu. oke. Kalau ditinggalnya cuman, oke saya liburan mungkin seminggu, ya nggak masalah. Yang penting aki aja dicabut. Nanti pas datang dipanesin lagi. Itu nggak masalah. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, kuras aja langsung. Hmm, Mending istilahnya kayak buang oli, nanti lagi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, atau setahun gitu misalnya, diisi yang baru lagi. Itu lebih bagus. Lebih ini. Dan mesin juga nggak sampai namanya lengket gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi penggunaan filter oli racing selama itu dipakai sehari-hari memang tujuannya untuk daily ya, dan itu juga filter olinya itu juga memang masih bisa digunakan untuk daily, harusnya nggak ada masalah. Yang penting dipakai, jangan didiemin seperti itu, melempem oke, oke. gitu. Oke, ada lagi, silakan. Ini masih banyak kok waktunya, mungin masih lagi 15 menitan mungkin. Oke. Tanya aja apa, mumpung masih di sini. Bebas, tapi kalau Mas, memang mau selesai, ya silakan gitu. Saya nggak ada masalah, karena waktu kita 40 menit soalnya. Terserah. Ada mau nanyain dulu apa mungkin? terus apa? Busi, saya sekarang kan pakai busi ini ya, Edgeline. Bentar ya, saya search dulu supaya X-Line ya, biar tahu. X-Line ya, tahu saya X-Line. Itu kan Bricks nggak X-Line. ada habisnya. Edgeline itu kan Mm, nggak ada kepala. nggak ada kapak ini ya, nggak ada. Aduh, saya lupa namanya. Ya, saya pokoknya nggak ada kepalanya tuh ya, nggak ada ini ya, Ya, nggak pokoknya ada tahu. Dia kepalanya. diganti jadi 4 gini pokoknya, diganti jadi 4 gini. Ya, 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 Mm, benar. mm. Sebenarnya itu terlalu, maksudnya bisa merusak mesin nggak ya kalau kita pakai buat sehari-hari gitu. Nggak. Soalnya kan saya cuman ya riding-riding santai, terus kadang-kadang macet yang merayap ya. Mm, Ini motornya motornya macam olinya encer banget gitu pas lagi mm. macet. Nggak, Apakah nggak, bisa merusak piston atau apa gitu? nggak, Enggak ya? nggak. Nggak bakalan selama nggak dipaksa, nggak Oh, sampai di over ref, ya sorry, high ref kok over. Oh, maksudnya dalam RF sering itu dipakai maksudnya untuk apa ya? kecepatan tinggi, maksudnya RPM tinggi di Oh, atas 7.000, 8.000, 9.000, kok sering-seringan seperti itu mungkin bisa, tapi untuk sehari-hari harusnya nggak. Karena apa? Saya sudah buktiin sendiri yang seperti itu. hmm, Mau yang kita ngomong di X-Line, kayak X-Line sudah iridium juga kan. Terus juga saya pakai iridium yang twinnya dari merek lain, apapun itu saya sudah coba semua, nggak ada yang bermasalah. Di konsumen saya nggak ada bermasalah semua ya, meskipun dengan kondisi standar. Tapi kalau misalnya sekarang kita ngomong yang sudah dioprek ya, misalnya mungkin kayak di bore up apa segala macam, nah itu tergantung dari sistem pengapiannya. Seperti itu. hmm. Nah, pas 10 menit lagi. Jadi apa namanya? Kalau kita ngomongnya busi itu
bakalan apa X-Line itu tuh bakalan merusak mesin apa enggak? Jawabannya sih enggak. X-Line brakes itu aman. Memang ada brakes yang khusus untuk racing itu ada, memang ada gitu loh. Cuman itu setahu saya enggak di ini apa sih? Enggak didistribusikan secara luas. Dalam arti itu kan khusus untuk balap, ya kan? Itu pada saat ajang balap itu kan pasti Brix itu kan jadi sponsor atau ya kita ngomong sponsor lah ya di satu tim. Nah itu baru dikasih busi khususnya seperti itu. Tapi kalau busi yang dijual secara bebas itu harusnya aman seperti itu. Oke. Brix, Soalnya saya juga, TDR itu aman seperti oke, itu. oke. Santai. Oke. Oh, satu lagi, Eh, yang penting pokoknya BBM-nya tepat ya. Satu lagi BBM-nya tepat. BBM saya sih pakai selfie power sih. Nah, it's okay. Saya pernah coba sel super, eh, kurang kurang enak. Terus pernah pakai Nitro Plus ya, karena marketingnya kan ngomongnya tambah 300 perak udah dapat Nitro Plus gitu. Jadi Hmm. saya pernah coba 1 liter kan, itu kilometer per liternya tuh jadi boros banget. Saya rasa nggak worth it nih. Kalau Jadi nggak setelah itu salah saya turun lagi ke V-Power. ya, kalau nggak salah Nitro itu yang 98 ya kalau nggak salah. Iya, Ya, ya itu padahal nggak cocok, memang sebenarnya nggak cuma cocok. tambah. Iya, jadi saya kira lebih irit atau apa. Rupanya kilometer per liternya tuh lebih rendah gitu. Jadi nambah 300 perak sih, cuman lebih rendah buat apa gitu. Jadi ya Ya, balik lagi ke V-Power biasa. akal-akalan marketing, akal-akalan Benar, benar. marketing. Seperti itu, akal-akalan marketing. Jadi kalau menurut saya sih ya ini karena ya jujur aja sih ya kalau dulu kan waktu belum ada turbo, Pertamax turbo, kan ada namanya Pertamax Plus kan. Pertamax Plus kan 95 tuh, ya kan. Saya sempat dulu nyoba 92, 95. Ya waktu itu saya pakai motor apa ya? Oh NMAX sih, NMAX yang lama kalau nggak salah. NMAX itu atau sebelumnya ya? Itu saya nyobain yang 92, 95 tuh masih oke gitu loh. Cuman kalau 98, sudah turunnya 98 itu mendingan ke bore up. Bore up. Tapi kalau mesinnya masih mesin standar, 92 tuh sudah paling harus sudah oke banget 92. 95 harusnya oke. Kalau 95 tuh Shell Plus ya nah kalau salah ya, kalau nggak salah. Saya nggak karena nggak ada di Power Bali ya. sih. Ya Shell Power. Oh, Karena di Bali itu nggak ada ini. Di Bali itu tidak ada ini, nggak ada Shell. Shell itu kan cuman ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau nggak salah saya ingat ada 3 doang. Kalau nggak salah loh ya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain bakal ada lagi. Ya itu. Jadi di Bali karena nggak ada saya nggak pernah coba gitu loh. Jadi saya kalaupun dibilangin mana bagusan yang 92, 95, 98. Kalau udah Shell saya angkat tangan. Karena saya nggak nyoba. Jadi kan nggak berani ngomong seperti itu. Tapi kalau kita bandingin dengan punya Pertamina, otomatis di semua provinsi ada dong, apalagi di Bali udah pasti ada, ya kan. 92 paling pas menurut saya. Seperti itu. Kalau ada 95 masih oke berdasarkan data ya kalau 95. Kalau 98 mendingan untuk motor-motor khusus saja sih menurut saya. Seperti itu. iya. Saya juga lihat kompresinya kan. Saya Google kompresinya 10,3 memang bagusan pakai V-Power yang Yes. round 95 jadinya ya udah isi 95. Terus Mm. tenaganya juga dapat kan kadang-kadang udah malam pengen speed dikit gitu kan. Ya, Ya, dapat lah, pasti. enak feel-nya dapat gitu. Karena dengan pembakaran yang tepat itu biasanya pasti tenaganya lebih bagus. Seperti itu. Ya, Oke, mungkin mungkin satu pertanyaan lagi kalau mau nih masih ada lagi 6 menit kalau mau. gak ada sih. Nggak ada. Ya udah. Mau di Paling itu close? aja. Nah, Oke, boleh. siap. Thank you ya Ya, Pak Andrews buat waktunya, sharingnya. sama-sama. Thank you. Oke, terima kasih. Saya stres ya Pak. Ya, Ya, thank you. ya sama-sama.